Perlu kami sampaikan maksud dan tujuan daripada pertemuan pada siang hari ini. Yang pertama tentunya adalah untuk mempererat silaturahmi antara kelompok Cipayung Plus di Gorontalo dengan Bapak Kapolda. Jadi pertemuan ini bisa dimanfaatkan untuk saling mengenal, bahwasanya baru pejabat dan tentunya beliau juga ingin mengenal semuanya, baik dari stakeholder ataupun mitra-mitra kepolisian termasuk rekan-rekan mahasiswa. Kemudian juga melalui kesempatan ini silakan nanti mahasiswa bisa manfaatkan waktu untuk berdiskusi untuk membahas isu-isu yang terkini ataupun nasional yang sekiranya nanti bisa berdampak terhadap apa yang terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo, khususnya terhadap status Kamtibmas. Rekan-rekan sekalian, tak kenal maka tak sayang, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Sebagai orang baru, sebagai pejabat baru di lingkungan Provinsi Gorontalo, kurang lebih 1 bulan lebih dikit lah, ya 1 bulan lebih dikit saya sudah menjabat sebagai Kapolda. Tentunya saya juga harus bisa mengenal secara lebih mendalam, in-depth, ya, dengan semua yang ada di Gorontalo, tokoh masyarakat, tokoh adat, kemudian pejabat instansi horizontal, vertikal, semuanya termasuk juga kepada rekan-rekan sekalian. Nama saya Henry Santika, saya lahir di Jakarta 20 Desember 71, lulusan Akademi Kepolisian tahun 93. Dengan hari ini situasi Kamtibmas Polda Gorontalo berikut jajaran atau mungkin di Provinsi Gorontalo kita bisa katakan terkendali aman terkendali, kondusif. Itu semua bukan hanya berkat kerja keras Pak Polisi, tapi juga berkat kontribusi dari seluruh elemen masyarakat, dari pemerintah, dari masyarakatnya, juga dari rekan-rekan mahasiswa. Kemudian tadi juga sudah disinggung mengenai perkembangan COVID-19 di Gorontalo. Data terakhir per 25, berarti kemarin ya, itu pertambahannya 0. Nah, kita harus bangga 0, tapi bisa di sini kita harus waspada. Jadi kami punya kegiatan itu bersama-sama dengan pemerintah provinsi yang mungkin mohon juga nanti bisa disupport oleh rekan-rekan dari mahasiswa saja, dari mahasiswa untuk bisa berpikir, berbuat, beraksi untuk kepentingan kemajuan Gorontalo. Provinsi Gorontalo termasuk tadi stunting nomor 4 atau nomor 5. Ya, jadi situasi ini tentunya menjadi challenge, menjadi tantangan bagi kita semua. Kami Polri, Pak Polisi juga di sini punya kewajiban untuk mensupport pemerintah, mensupport masyarakat supaya bisa ada pergerakan roda perekonomian yang pada ujungnya meningkatkan tingkat sosial ekonomi masyarakat di Gorontalo. Izin Pak Kapolda, perkenalkan saya Aris Setiawan dari HRD Cabang Gorontalo, menjabat sebagai Ketua Umum. Kelompok Cipayung Plus adalah entitas pemuda mahasiswa Gorontalo yang kalau di pusat ada sekitar 14 organisasi, tetapi di daerah di Provinsi Gorontalo tergabung sampai hari ini ada 8 organisasi. Izin saya perkenalkan, pertama ada KMHDI, ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada LMND, ada GMNI, kemudian juga ada HMI cabang Mimboto, kemudian ada DMKI, kemudian ada kami, dan terakhir ada teman-teman PMI. Pertama, kami sangat berterima kasih karena diundang untuk melakukan silaturahim awal dengan Bapak Kapolda dan mengucapkan selamat datang di Provinsi Gorontalo yang dikenal dengan Serangan Madinah, yang saya kira Provinsi Gorontalo adalah provinsi yang majemuk. Di dalam data memang mayoritas Muslim sekitar 98,82% Muslim. Kami
kami yakin dan percaya kedatangan kami ke sini Pak Kapolda, kami masih yakin dengan kinerja Polda Gorontalo yang sudah dipaparkan tadi oleh Pak Wahyu, dan kami datang juga ke sini siap untuk sama-sama apapun itu disampaikan oleh Pak Kapolda tadi, kami mendukung kemudian apa yang kemudian menjadi program dalam hal ini menjaga stabilitas daerah. Selanjutnya Bapak Kapolda perlu juga kami sampaikan bahwa di Provinsi Gorontalo tentu banyak sekali gerakan-gerakan mahasiswa yang sampai hari ini masih terintegrasi dengan teman-teman mahasiswa baik itu di internal kampus dan di luar kampus. HMI Cabang Gorontalo dan teman-teman yang lain tentu punya misi yang sama, yaitu tetap menyuarakan apa-apa yang menjadi permasalahan yang ada di Gorontalo. Sebentar nanti saya yakin dan percaya teman-teman ini baik IMM, HMI Cabang Limboto, PMI dan lain sebagainya itu nanti akan menyampaikan apa-apa yang akan disampaikan, baik itu masalah-masalah di lokal maupun nasional. Kebetulan HMI Cabang Limboto ini dipercayakan oleh beberapa masyarakat yang ada di Bonebolango khususnya Kecamatan Suawa, dikarenakan saya juga asli dari sana, bicara terkait persoalan polemik Blackstone. Alhamdulillah Pak Kapolda tadi juga sudah menyampaikan terkait persoalan Pak Kapolda pernah dari Baris Krim. Alhamdulillah sahabat tadi saya dengar, berarti ini ada sinkron terkait persoalan Blackstone. Di tanggal 14 Maret Pak Kapolda, saya salah satu juru bicara terkait persoalan aksi kemarin 4.000 massa yang kita turunkan dari Suawa menuju ke DPRD Kabupaten Bonebolango, kantor Bupati, dan juga kita melakukan MOU dengan Ketua Dewan dan juga Kabupaten terkait persoalan polemik Blackstone. Kita masuk ke provinsi, alhamdulillah kita diterima oleh Pak Gubernur dan juga Pak Ketua Dewan Provinsi terkait persoalan solusi untuk Blackstone ini, batu hitam. Saya bicara terkait persoalan panjang lebar dengan Pak Gubernur, solusinya cuma satu, terkait persoalan BPR wilayah pertama diminta di kabupaten, dan kita minta di kabupaten dia bilang kamar poli di provinsi. Nah ini adalah salah satu ambigu yang kiranya menjadikan kita di masyarakat khususnya di Bonebolango Suawa itu tidak mengetahui arah terkait persoalan polemik. Nah setelah kita aksi 4 hari kemudian Baris Krim turun untuk menyita persoalan yang ada di batu hitam yang ada di Kecamatan Suawa. Nah, berjalannya waktu, saya yakin dan percaya apabila itu sudah berjalan terkait persoalan Baris Krim, pusatnya sudah turun berarti adalah kesalahan fatal. Nah, itu kami pun tidak menyalahkan persoalan itu, dan itu kami sudah mengiyakan bahwa itu adalah, kalau katanya itu adalah bagian dari ilegal. Nah, hari ini Pak, memang di Gorontalo itu Blackstone itu lagi happening. Dulu karena belum banyak informasi terkait Blackstone, mungkin dianggap tidak ada nilainya. Begitu ada informasi tentang nilai ekonomis, maka semua berlomba-lomba, berbondong-bondong mengambil itu. Baik itu yang penambang rakyat, ya, atau mungkin penambang rakyat yang berkolaborasi dengan pengusaha sehingga menggunakan alat berat, atau mungkin pengusaha yang ingin mendapatkan lebih, memonopoli dan lain sebagainya. Bahkan kalau di Pohuwato itu informasinya hasil dari tambang rakyat itu dia trading di investasi bodong, yang tersangkanya juga salah satunya anggota Polri sudah dipecat ya, sudah dipecat. Yang kabur, ini sebagai informasi kan ada yang kabur sekarang. Sudah ada DPO, sudah ketangkap. Nah, ini good news. Ya, good news bahwa yang DPO yang kabur itu sudah ketangkap. Kita nangkapnya di Riau. Ini sudah ketangkap. Itu salah satu wujud keseriusan. Bagaimana kita juga ingin menjawab itu, karena apa? Karena adminnya itu adalah polisi, dia melakukan sendiri, tapi yang malu adalah institusi. Persis sama seperti di Jakarta, peristiwanya itu peristiwa pribadi, tapi membawa-bawa institusi. Nah, terhadap tadi
polisi jangan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap perbuatan, bukan hanya soal baku hitam, ya narkoba, judi dan lain sebagainya.